Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Happy blessed Palm Sunday hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang saya bisa bertemu kembali di dalam acara media ini, di mana kita bisa sharing khususnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya Raymond Umingkewas. Sungguh diberkati Tuhan hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan menguatkan hidup kita di tengah hari-hari yang tidak menentu ini. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan, diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Semua orang tahu ayat ini. Semua anak-anak Tuhan juga mengenal arti firman ini. Saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 11, dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Stop sampai di sini. Firman Tuhan mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan kata lain, in His mind, dengan pikiran Allah, Allah memikirkan tentang kita. Dia selalu punya pikiran yang tertuju kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada yang dikasihinya. Luar biasa. Di dalam pikiran Allah hanya satu, kita. Is thinking about you and me. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat, in His mind, Dia punya rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini janji Tuhan buat kita. Di tengah-tengah hari yang tidak menentu ini, satu firman Tuhan menguatkan kita. In His mind, for us as a believer, bahwa Dia memberikan rancangan damai sejahtera. Untuk lanjutnya, kita akan mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh Bapak Weller Kantu. Satu pujian dibilang rancanganmu indah. Video klip ini semoga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan melihat video klip ini. Tuhan memberkati, selamat mendengar. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku,
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Firman pujian yang menguatkan buat kita, bahwa rancangan indah yang sudah disiapkan buat kita. Tetap percaya kepada janji-janjinya. Di saat-saat seperti ini, hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak bisa pegang sesuatu yang tidak pasti. Sebelumnya orang memegang satu kepastian dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam kemampuan. Tapi hari-hari ini runtuh semuanya. Ekonomi kolaps. Banyak perusahaan yang tutup. Menandakan hal-hal yang ada di dunia itu tidak menjaminkan hidup kita. Hanya satu yang dapat menjamin hidup kita, yaitu firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi di Yeremia 29 ayat 11. Ada berapa hal supaya kita bisa menikmati janji Allah, rancangan Allah. Firman Tuhan menguatkan dalam hidup kita ini. Ingatlah, hiduplah selalu dari firman-Nya. Hanya satu itu. Hiduplah dari firman-Nya. Jangan lepas dari firman-Nya. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan untuk bisa dapat mengetahui rancangan Allah, kita tidak bisa lepas dari firman-Nya. Amsal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya Bapak Ibu Saudara, tanpa firman Tuhan kita tidak tahu jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan buat kita. Melalui firman-Nya, melalui kebenarannya, kita membaca firman-Nya, kita dituntun ke jalan yang dimana Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Jangan jauh dari firman-Nya. Yosua 1 ayat 8 diingatkan buat kita bahwa jangan kita ke kiri ke kanan. Perkatakan firman Tuhan. Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan situ. Jangan engkau menyimpang ke kiri ke kanan. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan hukum Taurat siang dan malam. Sehingga perjalananmu berhasil dan kamu mendapat keuntungan. Dengan kata lain hanya firman Tuhan. Kalau kita ucapkan firman-firman-Nya, janji-janjinya, kemenangan yang sudah diberikan buat kita, kita akan bisa melihat kemenangan, keberhasilan di dalam firman-Nya. Bukan kita, tetapi firman yang sudah menjaminkan hidup kita. Ingat sekali lagi, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Kita hanya butuh Dia melalui firman-Nya.
Selama kita taat, selama kita memperhatikan firman-Nya, selama kita mengucapkan firman-firman-Nya, kita akan bisa melihat langkah-langkah Tuhan. Hari lepas hari Dia bimbing kita. Ya, Mazmur 37 ayat 23. Di situ dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, ia akan menopangnya. Luar biasa firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila dia jatuh tergeletak, Tuhan menopang, Tuhan mengangkatnya. Selama kita berjalan dengan firman-Nya, bukan berarti kita tidak akan ada menemukan badai, tidak ada menemukan halangan, tantangan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan topang tangan kita. Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Selalu berjalan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Karena dalam firman-Nya ada kemenangan. Dikatakan juga di Yesaya 55 dikatakan, ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Coba bayangkan. Setiap janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukannya. Karena Allah kita, Allah yang setia, Dia tidak pernah berdosa, janjinya tidak pernah terlambat. Tetaplah percaya kepada rancangan yang indah yang sudah disiapkan buat kita. Meskipun kita belum melihat tangan Tuhan, tapi tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan yang indah. Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam hidup kita. Apa yang terjadi saat-saat ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, khususnya untuk orang-orang yang percaya. Jangan takut. Karena itu bagian dalam rancangan Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak, kata firman Tuhan. Dia akan menopangnya dan akan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Tetap berjalan dalam firman. Yang kedua, do not let your heart in trouble. Jangan gelisah hatimu. Kenapa Tuhan sampai mengingatkan kita? Di Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jaga hatimu. Do not let your heart in trouble. Jangan sampai kamu gelisah hatimu. Kalau Yesus sampai mengatakan seperti itu, berarti penting. Kenapa hati kita perlu dijaga? Kenapa? Sampai Yesus perkatakan, do not let your heart in trouble. Believe in God, believe in me, kata Yesus. Jangan sampai biarkan hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan gelisah. Karena tidak tahu apa yang akan dilakukan. Apa yang mereka bisa hadapi, apa yang mereka bisa harapkan. Tapi Tuhan tetap percaya, bilang kepada kita, jangan gelisah hatimu. Renungkan kenapa Tuhan sampai penting berbicara tentang hati kita. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hati kita akan terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara juga menyadari kalau hati kita lagi gundah gulana, attitude kita juga jelek. Attitude kita juga tanpa sadar menyakitkan orang. Mulut kita, perkataan kita menjelekkan orang. Tanpa sadar menyinggung perasaan orang. Tanpa sadar ngomongnya semaunya dia. Karena hatinya tidak tenang. Tanpa perlu kita ketahui, tanpa perlu kita bisa, oh ini kenapa, ini seperti apa. Firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa di Amsal 4 dikatakan dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau kita nggak jaga hati kita, itu impact mulut, perkataan, pikiran kita. Ya, ngomong kasar, ngomong kotor, menjelekan seseorang, ya. Hatinya tuh kayak mau cari musuh, cari gara-gara, karena hatinya. Makanya Tuhan bilang, do not let your trouble, jaga hatimu. Yang kedua juga dulu mengatakan, kenapa Tuhan harus minta supaya kita jaga hati kita, karena Amsal 24 ayat 10 dikatakan, karena dari hati ada kekuatan kita. Kalau hati kita tidak semangat, hati kita lemah,
hilanglah kekuatan kita. Itu di Amsal 24 ayat 10 dikatakan, dari hati akan timbul kekuatan kita. Kalau hati kita fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, di situ ada kekuatan kita. No wonder Tuhan bilang, jaga hatimu, do not let your heart in trouble. Ya, berikutnya dibilang kenapa hati kita harus berjaga. Amsal 14 ayat 30, karena dengan hati itu bisa menyegarkan tubuh kita. Kalau kita panik, kita uring-uringan, hati kita penuh kekesalan, nggak ada kedamaian di hati kita, tanpa sadar kita membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Ya. Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat. Obat apa? Untuk menyegarkan tubuhmu tanpa sadar. Hati yang penuh dengan kebencian, kemarahan, itu menyiksa badan kita sendiri. Tapi kalau hati kita penuh gembira, tanpa sadar itu adalah obat yang manjur, kata Tuhan. Jaga hatimu untuk supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang sudah disiapkan buat kita. Ya. Berikutnya adalah kenapa kita harus menjaga hati. Di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, di situ disebutkan orang yang punya mendua hati, hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan menerima apa yang dia percayai. Orang yang punya dua hati jangan harap apa yang dia percayakan itu akan terjadi, karena punya dua hati dan hidupnya tidak akan tenang. Jadi dijaga hati kita Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan ingatkan jaga hati kita untuk tetap percaya. Ada satu kesaksian cerita di Alkitab, di jalan Injil Lukas juga dikatakan tentang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dia mempunyai anak seorang gadis yang sakit, yang hampir mati, umurnya 12 tahun. Dia datang kepada Yesus, "Guru, datang ke rumahku, anakku sedang sakit keras, hampir mati." Waktu Yesus mau berjalan ke rumahnya Yairus, di tengah jalan kita tahu ceritanya ada seorang perempuan yang punya pendarahan 12 tahun juga. Dan terjadi miracle di tempat pada saat itu. Dengan kata lain, perjalanan Yesus bersama Yairus ke rumahnya itu terganggu karena ada perempuan yang pendarahan yang mendapat kesembuhan. Melalui cerita itu, setelah perempuan tersebut menerima kesembuhan, satu orang family dari orang Yairus datang menemui Yairus, dikatakan, "Yairus, anakmu sudah mati. Jangan ganggu dan jangan susahkan guru, sudah terlambat, anakmu sudah mati." Bayangkan Yairus, pasti dia punya hati yang sudah gelisah waktu lagi terganggu perjalanan, ternyata betul anaknya sudah mati. Tapi Yesus tahu. Yesus bilang apa ke Yairus? "Jangan kamu takut, percaya saja." Dengan kata lain, Yesus ingin katakan kepada Yairus, tutup telingamu, tutup matamu tentang apa yang ada di depanmu, jangan dengar berita negatif. Jaga hatimu, tetap percaya kepada firman-Ku. Waktu Yesus bilang, anakmu akan hidup. Luar biasa. Yesus mengingatkan untuk Yairus, tetaplah percaya. Jaga hati kita untuk tetap percaya. Jangan mendua hati. Supaya kita bisa menerima kebaikan, damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Rancangan-rancangan yang indah buat kita. Kiranya hari Minggu ini kita mendapatkan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan mendengarnya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu Saudara, keluarga, pribadi lepas pribadi hari ini. Saya berdoa semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. In Jesus name, haleluya, amin.